Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rizka Zafira. Saya dari kelas MA21B03. Nomor NIM saya 112110372. Di sini saya akan membahas tentang pertanyaan nomor 3, yaitu kendala keuangan apa saja yang dihadapi perusahaan tempat Anda bekerja selama pandemi dan bagaimana cara perusahaan Anda menanggulanginya. Lalu, di slide ini saya akan menjelaskan apa aja sih kendala yang dihadapi perusahaan tempat saya bekerja selama pandemi. Nah, kita bisa lihat di slide ini, saya bekerja, sebelumnya saya itu bekerja di salah satu perusahaan jasa, yaitu Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu atau bisa disingkat SMPIT ya. Selama pandemi, permasalahan yang muncul dalam perusahaan saya, tempat saya bekerja, yaitu pengelolaan keuangan. Nah, akibatnya berubahnya sistem dan aturan secara tiba-tiba menjadi salah satu isu yang amat sering dibicarakan dan terjadi dalam pengelolaan sekolah. Nah, lebih dari 60% wali murid tidak dapat membayar SPP sejak Maret 2020. Ini saya membicarakan yang sebelumnya ya. Saya membicarakan yang sebelumnya ketika memang lagi naik-naiknya pandemi ketika tahun 2020. Nah, di sini wali murid banyak yang belum membayar SPP sekolah. Nah, yang setiap bulannya terus meningkat. Nah, ditambah lagi dengan biaya yang dikeluarkan untuk kuota internet masing-masing siswa yang menjadi beban dalam pengelolaan keuangan sekolah swasta. Ya, karena perusahaan jasa sekolah saya yang tempat saya bekerja ini merupakan sekolah swasta ya. Nah, di sisi lain, sekolah harus tetap mempertahankan kualitas pendidikan yang dilaksanakan secara daring serta kestabilan gaji guru dan karyawan sekolah. Nah, ya karena di posisi pandemi, jadi ya mau tidak mau kepala sekolah itu harus menerapkan manajemen pengelolaan keuangan yang layak, efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, serta meminimalisir penyalahgunaan dana operasional pada hal-hal yang tidak dibutuhkan dalam pembelajaran secara daring. Ya, kayak misalkan biaya-biaya yang tidak dibutuhkan itu kayak kita mengurangi biaya cetak. Kan biasanya guru-guru itu ada yang mencetak kertas-kertas ulangan harian atau kertas-kertas sesuatu yang akan dibagikan kepada murid ya kan, karena dalam pembelajaran daring jadi kita meminimalisir biaya-biaya yang tidak terlalu dibutuhkan seperti itu, kayak membuat spanduk hari peringatan atau apapun itu. Nah, di sini permasalahan yang utama yang harus diselesaikan yakni pada terbatasnya sumber dana akibat terhambatnya pembayaran SPP siswa yang menjadi penyokong utama sekolah dan tuntutan untuk hasil pembelajaran daring yang tetap unggul dan apik. Ya udah, ketika pandemi sekolah tempat saya bekerja itu pendapatan dalam sekolah itu menurun karena banyak wali murid yang tadi yang sudah saya jelaskan, banyak wali murid yang belum membayar SPP. Nah, sebanyak 60% wali murid itu belum membayar SPP. Dan kemudian dengan adanya tuntutan pembelajaran daring itu harus bagus, harus seperti ini, sehingga sekolah itu harus mengeluarkan kuota internet yang dibagikan kepada setiap siswa secara gratis, sehingga hal tersebut membuat pengeluaran sekolah itu lebih banyak, kemudian pendapatan sekolah itu lebih sedikit. Tadi kita sudah membicarakan tentang kendala-kendalanya ketika pandemi. Nah, sekarang bagaimana cara perusahaan
jasa ini atau sekolah ini menanggulangi pandemi tersebut, yaitu yang pertama, merancang anggaran belanja prioritas. Kita bisa lihat di slide ini. Nah, sekolah sudah pasti menggunakan sebagian dana dari program tahunan untuk menalangi kegiatan selama masa darurat pandemi. Nah, setidaknya sekolah pasti telah menghabiskan 30% atau 30% sampai 50% dari total dana yang seharusnya untuk mendanai berbagai proyek dan kegiatan selama 1 tahun. Nah, ada beberapa garis besar prioritas yang wajib masuk dalam rancangan anggaran baru tersebut, yaitu sebagai berikut. Nah, di bawah ini nih merupakan anggaran-anggaran yang memang prioritas yang harus diutamakan, yaitu yang pertama ada perawatan fasilitas sekolah seperti listrik, internet, komputer, air, dan lain sebagainya, ya kan. Lalu yang kedua ada pembiayaan fasilitas protokol kesehatan sekolah seperti sabun, cuci tangan, hand sanitizer, semprotan disinfektan, masker gratis, dan unit kesehatan sekolah. Lalu yang ketiga ada pembiayaan platform pembelajaran jarak jauh dan e-learning. Ya, kan kayak pembelajaran jarak jauh pasti harus ada kuotanya, seperti itu kan, harus ada pulsanya. Kan pasti pembelajarannya melewati classroom, WA, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada gaji guru dan staf non-pendidik di sekolah. Yang kelima, yang terakhir, serta kebutuhan operasional wajib yang harus disediakan sekolah seperti kertas, tinta printer, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah beberapa hal yang harus diprioritaskan dalam anggaran belanja. Lalu cara yang kedua yaitu evaluasi proyeksi pemasukan dan pengeluaran. Di sini kita bisa melihat ada laporan posisi keuangan sekolahan tempat saya bekerja ya. Di situ kita bisa melihat bahwasanya jumlah aset jumlahnya itu ada 7.965. Lalu ada kewajiban atau hutang itu ada 1.286.750, dan modal itu ada 6.678.353. Jadi total kewajiban dan modal itu seluruhnya 7.965.103. Dari laporan posisi keuangan ini kita bisa tahu bahwasanya jumlah kasnya itu ada 16.139.61.000 yang mana harus digunakan sebaik-baiknya. Nah, sesuai dengan anggaran belanja yang prioritas tadi. Lalu yang ketiga yang sekolah lakukan adalah menghitung ulang cash flow atau arus kas. Di sini kita bisa melihat ada tabel laporan arus kas yang mana penerimaan kas dari SPP itu ada 128.675.000. Terus penerimaan kas dari non SPP tidak ada. Lalu total penerimaannya itu ada 128.675.000. Lalu pengeluarannya ada biaya listrik itu ada 1.845.000, ada biaya telepon 540.000, ada biaya kantor 12.349.000, dan biaya gaji guru dan karyawan sekolah itu ada 97.800.000. Lalu total pengeluaran itu ada 112.535.000. Jadi total arus kas dari aktivitas operasional itu ada 16.139.000. Nah, setelah ditotal arus kas dari aktivitas investasi tidak ada ya. Ada arus kas dari aktivitas pendanaan juga tidak ada. Nah, jadi totalnya ada 16.139.061. Nah, kita bisa lihat sebelumnya itu total kasnya juga sama seperti.
16.139.061. Nah, ini jumlah kas ini harus setara dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Mei 2020. Jadi laporan posisi keuangan yang tadi dan laporan arus kas ini merupakan laporan per tanggal 31 Mei 2020 ketika terjadi pandemi ya. Nah, di sini ada neraca lajur untuk periode yang berakhir 31 Mei 2020, yang mana ketika 31 Mei 2020 ini merupakan masa-masa pandemi dan sekolah itu sedang daring ya. Nah, situ kita bisa lihat jurnalnya itu ada jumlahnya 138.135.000. Lalu laba ruginya itu totalnya ada 6.678.353 ya. Lalu di situ ada neracanya jumlahnya 16.139.000. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.